adik-adik, ketemu lagi sama Lose Angel. Senang banget ya kita bisa sekolah minggu lagi. Biarpun ibadahnya di rumah, adik-adik harus tetap punya sikap yang baik ya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Lose berharap semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai ibadah ini, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari hari ke hari. Dan saat ini, kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah sekolah minggu, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa benar-benar konsentrasi dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk bangkit berdiri, kita pujikan Every Move I Make. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You make my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa scan QR Code yang ada di layar, atau kita juga bisa masukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang adik-adik siapkan di rumah.
dan kita bawa saat kita bisa ibadah kembali. Lose rindu adik-adik bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk materi, tapi adik-adik juga mempersembahkan hidup kalian sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Untuk itu kita berikan persembahan dan kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari bersama kita lipat tangan, tutup mata, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Papa dan Mama kami. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Kami rindu persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat gerejamu, buat setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus supaya kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan bukan cuma mendengar, tapi kita juga melakukan firman itu untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyikan Jesus, I Am In. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every
Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini seneng sekali kita masih bisa sekolah minggu. Siapa di sini yang senang? Lambaikan tangannya. Lause senang sekali karena Lause masih bisa ketemu anak-anak walaupun Lause tidak bisa peluk, walaupun Lause tidak bisa sapa atau tos sama anak-anak. Tapi Lause percaya anak-anak di sini semuanya pasti masih setia mengikuti sekolah minggu. Sebelum kita memulai dengan firman, kita doa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami dapat sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami sehingga kami dapat duduk tenang, diam, mengerti, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause lagi di mana ya? Oh, Lause lagi ada di pantai. Nah, anak-anak, lihat nggak? Pantai bagus nggak? Bagus sekali. Pantai itu indah sekali. Kita bisa main pasir. Kita bisa buat rumah-rumahan dari pasir. Dan kita bisa main air. Tapi kan sekarang nggak bisa di pantai, nggak bisa ke pantai ya. Indah karena pandemi. Nggak apa-apa, kita lihat, kita bayangin. Nah, mungkin sebelum pandemi kita pernah ke pantai. Asik ya anak-anak. Pantai itu asik sekali. Pantai itu luar biasa segernya, anginnya bertiup. Nah, anak-anak, siapa nih yang biasa bekerja di daerah pantai? Siapa yang tahu? Ya benar, namanya nelayan. Biasanya di pantai kita ketemu nelayan. Nelayan kerjaannya menangkap ikan, sehingga kita bisa makan ikan. Enak sekali makan ikan. Siapa yang senang makan ikan? Lause senang sekali makan ikan. Baik ikan dikukus, baik ikan yang digoreng. Lause senang banget. Semua jenis ikan diapain pun Lause suka sekali. Anak-anak, Lause ingat ada di Alkitab. Di Alkitab nih, Tuhan Yesus pernah cerita tentang nelayan. Apa sih yang Tuhan Yesus ceritain tentang nelayan? Ya, Tuhan Yesus di Alkitab, nah sebacainnya di Alkitab, Tuhan Yesus pernah ngajarin nih tentang perumpamaan pukat. Apa sih pukat? Pukat itu jala yang besar. Nah, Tuhan Yesus ngomong, nah sebacainnya, demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan. Tuhan Yesus itu seperti yang Lause pernah cerita minggu-minggu lalu, Tuhan Yesus ketika mengajar, Tuhan Yesus selalu mengajar lewat alam. Salah satunya yaitu mengenai pukat, yaitu jala. Kalau anak-anak tidak tahu pukat, namanya jala. Pernah lihat jala nggak? Jala itu seperti ini anak-anak. Nah, yang gede ya, yang gede. Tuhan bilang seperti jala yang dilabuhkannya, ditebarkan. Jeng, wah, sudah ditebarkan di tengah-tengah lautan. Biasanya 2 perahu nih tebarin, kemudian teman-teman yang lain juga saling menarik. Wah, kalau sudah kira-kira jalannya sudah mulai goyang-goyang, mulai diangkat berat-berat. Wah, itu tandanya ikan-ikan sudah masuk ke dalam jala dan siap untuk ditarik dan diangkat. Nah,
Alkitab ngomong ikan-ikan ditarik, Tuhan ngomong ditarik, kemudian dibawa, dimasukkan ke perahu, kemudian setelah itu diapain? Dipisah-pisahkan, ya, dipilih-pilih. Jadi zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, ada ikan-ikan yang boleh dimakan, ada ikan-ikan yang tidak boleh dimakan. Dan biasanya ikan-ikan yang tidak boleh dimakan dikembalikan lagi ke lautan atau ke danau. Nah, ataupun ikan-ikan kecil yang tidak bisa dimakan, mereka biasa kembalikan lagi ke lautan ya, ataupun ke danau. Jadi dipilah-pilah ikan yang bagus, ikan yang tidak bagus. Nah, ikan yang bagus biasanya dijual dan dikonsumsi ataupun dimakan sama orang. Nah, Tuhan Yesus ini mau mengajarkan anak-anak kepada murid-muridnya, bukan hanya 12 murid, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang dan bahkan kepada Lause, kepada anak-anak yang saat ini ada di rumah, bahwa di dalam dunia ini, di dalam dunia yang Tuhan ciptakan, Tuhan itu memilih orang-orang. Ya, ada pemilihan bagi semua orang. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya. Suatu hari nanti akan ada pemisahan. Suatu hari akan ada penghakiman yang Tuhan berikan kepada semua orang. Jadi nanti dikumpulin orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang percaya akan nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya akan ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang percaya pun itu juga akan dipilih sama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Bukan hanya mulut bibirnya saja, oh iya Tuhan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Tapi dalam hidupnya, dalam hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Walaupun dia rajin ibadah sekolah minggu, walaupun dia rajin berdoa, tapi dia hanya ikut-ikutan. Hatinya tidak sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Dia masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika dipanggil sama mama papa tidak dengar-dengaran. Kemudian ketika main sama teman atau saudara lebih cenderung lebih suka egois. Ini punyaku, kamu nggak boleh ambil. Ini milikku, aku tidak mau berbagi. Nah, bahkan ketika sekolah minggu pun ogah-ogahan. Gak mau, mama bosan. Nah, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, Tuhan mau, dan kita semua anak-anak itu punya hati yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, hati yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan, hati yang sungguh-sungguh dengar gitu ya, dengerin apa yang Tuhan mau dan melakukannya. Bukan hanya dengar, kemudian nanti kalau ditanya sama mama hari ini belajar apa, tidak tahu, mah lupa. Nah, enggak, didengar, diingat, disimpan di hati, dan dilakukan. Nah, Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran, yang sayang, beneran sayang sama Tuhan, yang beneran cinta sama Tuhan. Saya yakin kita semua akan jadi anak-anak yang seperti itu. Sehingga nantinya ketika Tuhan datang, ketika Tuhan melihat Lause Bida, Tuhan melihat anak-anak, Tuhan ngomong, kamu hambaku yang baik dan yang setia. Ayo sama dengan saya, ayo ikut dengan saya. Oke anak-anak, saya yakin kita mau menjadi anak yang cinta Tuhan. Kedua, kita mau jadi anak yang patuh dan taat sama Tuhan. Oke, sekarang kita mau ayat hafal. Ayo bangkit berdiri. Ingat ayat hafalannya sudah 4 minggu loh. Saya yakin anak-anak Lause semuanya good. Semuanya pasti bisa. Mazmur 119 ayat 16.
Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ingat, firman Tuhan tidak boleh dilupakan. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you. Hari ini kami belajar tentang jala. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, yang boleh bersama dengan Tuhan nantinya. Tuhan, kami mau menjadi anak yang sayang sama Tuhan. Bukan hanya di mulut bibir kami, tapi hati kami sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Dan kami mau jadi anak yang taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita tidak akan membuat craft atau mengirimkan foto untuk aktivitas kita. Tapi Lose akan mengajak kalian semua mengerjakan proyek ketaatan. Apa itu proyek ketaatan? Yaitu tugas yang akan kita sama-sama kerjakan selama 1 minggu ke depan. Mau tahu tugasnya apa? Yang pertama, kita belajar untuk berdoa. Buat anak-anak kelas kecil, kalian bisa minta izin papa atau mama untuk belajar memimpin doa. Kalian bisa memimpin doa pada waktu makan bersama keluarga atau pada waktu doa malam sebelum tidur. Sedangkan untuk anak-anak kelas besar, coba pikirkan 1 atau 2 nama teman atau sahabat atau keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan selama 1 minggu ke depan, doakan mereka supaya suatu hari nanti mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Tugas yang kedua adalah baca Alkitab dan hafalkan. Untuk anak-anak kelas kecil, bisa menghafalkan ayat hafalan yang pendek. Minta tolong papa atau mama memberikan kalian ayat hafalan setiap pagi. Dan malamnya kalian hafalkan bersama-sama di depan keluarga. Untuk anak-anak kelas besar yang sudah bisa membaca, kalian bisa mulai bersaat teduh sendiri dan hafalkan ayat hafalan yang kalian dapatkan melalui renungan yang kalian baca. Itu 2 tugas proyek ketaatan selama 1 minggu ke depan. Are you ready? Lose percaya anak-anak bisa mengerjakannya. Tuhan akan menolong kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.